Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Ustaz. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Tak lupa marilah kita panjatkan salawat dan taslim kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita untuk bersama mereka. Sebelum kajian kita mulai, seperti biasa ada beberapa peraturan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, jamaah dimohon untuk tidak menyalakan mikrofon kecuali diizinkan atau mungkin ketika sesi tanya jawab dibuka. Kemudian untuk bapak-bapak disarankan untuk mengaktifkan video apabila berkenan, dan ibu-ibu mohon tidak mengaktifkan video maupun mikrofon selama kajian berlangsung. Dan jika ada pertanyaan bisa diajukan lewat fitur chat melalui Zoom ke host atau ke saya. Baik, insya Allah segera kita mulai kajian kita dengan Ustaz Abdurrahim Ayub dengan tema hari ini, yaitu mengenal Khalilullah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita dengarkan bersama. Silakan, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pendengar ya yang menyaksikan kajian ini, ya Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita dapat berjumpa dalam rangka thalabul ilmi, ya dalam rangka meningkatkan keimanan yang telah berlanjut dari beberapa materi topik, dan alhamdulillah kita sampai materi malam ini, yaitu mengenal Khalilullah Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi akhir zaman ini di mana diutus ya sesuai dengan fungsinya membawa risalah, dan kemungkinan kebanyakan dari kita mengenalnya dengan Habibullah dan Khalilullah. Ini perlu kita singgung sedikit, di mana yang tepat sebenarnya Khalilullah. Ya, Khalilullah itu ya julukan yang paling terkenal adalah Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih berhak mendapat julukan Khalilullah, ya, sesuai dengan hadis yang artinya sungguhnya Allah telah menjadikanku seorang Khalil, seperti halnya dia menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan memanggil beliau Khalil itu lebih mulia dibanding dengan Habibullah, karena Habibullah ini Habib, orang-orang cintai Allah, bisa juga ya disematkan kepada orang beriman yang bertaubat, ya ayat ini itu banyak tentang hal itu. Orang yang bertobat, ya sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjihad dan lain. Nah, innallaha allazina yuhibbunallah yuqatiluna fi sabilillah dan lain-lain. Banyak ayat semacam itu. Ya, jadi orang beriman umum bisa jadi dicintai ya Habib. Tapi Khalil hanya orang pilihan. Ya. Di antaranya adalah ya Nabi kita. Ya, sesuai dengan fatwa Syekh Utsaimin dengan mengutip hadis dan lain-lain. Dan juga ada hadis yang agak panjang ya
Ibnu Majah 90 atau 93, dalam kitab yang lain ada nomor 9, penomorannya berbeda. Yaitu haddatsana Ali bin Muhammad, haddatsana Waqi', haddatsana Al-A'mas, ya, dan seterusnya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni abrau ila kulli khalilin min khullati. Ya. Ketahuilah, sungguh aku adalah orang yang paling berlaku baik kepada setiap kekasihnya. Ya. Ala inni abra'u ila kulli khalilin min khullati. Begitu. Walau kuntu muttahidan khalilan lattakhaztu Abu Bakrin khalilan. Ya. Sekiranya aku boleh mengambil seorang kekasih, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Ya, artinya kecintaanku. Ya, jadi Nabi tidak boleh mengambil khalil. Hatta Abu Bakar. Padahal Abu Bakar adalah siapa? Sahabat Nabi yang paling setia. Paling awal masuk Islam. Paling banyak infaknya. Paling membenarkan Nabi pada saat umatnya mendustakan, ya, dengan Isra Mi'raj itu as-siddiq, ya, Abu Bakar Siddiq. Begitu. Itu tidak boleh menjadi khalilnya Nabi. Karena apa? Inna sahibukum khalilullah. Qala Waqi', yakni nafsah. Ya, sesungguhnya sahabat kalian, ia adalah kekasih Allah. Sahabat kalian, Nabi membahasakan dirinya sahabat kalian. Ya, begitu tawaduknya Nabi. Padahal ya sungguhnya Rasulullah itu berhak. Sungguhnya aku Rasulullah berhak. Sungguhnya aku Nabiullah berhak. Tapi Nabi membahasakan dirinya sangat tawaduk. Ya, inna sahibakum. Ya, Khalilullah. Sungguhnya sahabat kamu ini adalah Khalilullah. Waqi' ini perawi, ya. Waqi' maksudnya adalah dirinya sendiri. Ya, begitu. Jadi Nabi adalah Khalilullah. Ya, begitu. Dan sekali-sekali manggil Habibullah boleh, bukan tidak boleh. Sekali-sekali manggil Nabi lebih seperti kita manggil Nabi Muhammad SAW boleh. Manggil Rasulullah lebih afdal karena memang Rasul. Bahkan ya ulul azmi, ya, pemuka para Rasul. Begitu. Ya, Habibullah boleh, tapi menetapkan Habibullah dan tidak menerima Khalilullah tidak boleh, begitu. Ya, sekali-sekali kita panggil Habibullah, Khalilullah boleh. Ya, Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Gitu. Itu hadis riwayat Ibnu Majah dan berderajat sahih. Dan ini hanya baru salah satu sifat kelebihan Nabi. Banyak sekali. Ya, kita nggak akan bahas, ya. Kita bahas secara singkat-singkat saja di sini karena terlalu banyaknya materi. Ya, di antaranya satu tadi Nabi adalah Khalilullah, ya, dengan dalil yang sudah. Dua, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup, ya, para nabi. Dan risalah wahyu yang beliau bawa telah sempurna serta merupakan risalah yang terakhir. Jadi jika ada orang yang menyatakan risalah Nabi tidak sempurna bisa kafir, ya. Apalagi orang pintar ngakunya pintar. Tidak boleh. Ya, risalah Nabi sudah sempurna. Kalau nggak sempurna nanti akan ada nabi lagi berarti. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Penutup para nabi dan para utusan. Hati-hati bicara, ya. Bahkan ayatnya sudah ada. Ya, kita tidak terlalu dalam itu. 3, Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang terpuji. Al-Maqam Al-Mahmudah. Maqaman Mahmudah, yaitu nanti, ya, dan ini sudah disinggung waktu kita membahas apakah Adam pernah tinggal di jannah, apakah jannah yang itu, ya. Hadis yang panjang kita tidak akan bahas, di mana orang-orang nanti di yaumil qiyamah berdatang ke
Adam alaihissalam, kamu adalah Abul Basar, ya bapaknya manusia, mintalah kami syafaat, bukalah jannah untuk kami. Tapi tidak. Ya ini hadisnya panjang, sampailah mereka datang ke Nabi SAW. Ini Nabi akan diizinkan ya membuka jannah, ya begitu. Yang berhak masuk ya masuk, yang tidak berhak ya tidak masuk. Keempat, risalah beliau adalah umum bagi semesta alam dan beliau diutus pada jin dan manusia. Kayak ini ada pembahasan sendiri, rahmatan lil alamin, pada jin, hewan, manusia, alam semesta, al-alam selain Allah. Ya, alam pun ya mendapat rahmat dengan diutusnya Nabi, ya dengan izin Allah. Jin juga begitu. Orang kafir juga begitu, ya. Yang mudah-mudahan kita sempat membahas dalam bab itu. Beliau yang kelima, beliau diturunkan Al-Qur'an yang merupakan mukjizat. Ya, kita mafhum sudah, Al-Qur'an adalah mukjizat yang masih kita rasakan. Yang masih kita bisa baca. Yang masih kita bisa pelajari. Coba mukjizat yang lain, terbelahnya bulan, tidak bisa kita lihat lagi. Nabi Musa mempunyai mukjizat dibelahnya laut, tapi tidak bisa kita saksikan. Mungkin bekas-bekasnya ada, ya asarnya ada, tapi harus diselidiki dan lain-lain. Ya, mukjizatnya apa lagi? Taurat, Zabur dan lain-lain sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Tapi Al-Quran, ya masih dan kekal kalamullah masih. Oleh sebab itu kita harus semangat mempelajari kalamullah. Ya, satu hurufnya adalah hasanat, ya, dan dia sebagai asifa, pembuka, dan dia juga merupakan penyembuh hati, ya begitu. Hendaknya seseorang sebelum wafatnya mengusahakan terus belajar Quran sampai wafat. Kalau tidak bisa tajwid, belajar tajwid. Ya, makhrajul huruf, ya semampunya. Dan iktikadkan, niatkan sampai wafat. Jangan mudah menyerah. Walaupun umur sudah tua, ya tidak ada kata terlambat. Karena boleh jadi dosa-dosa kita diampunkan karena kita mempelajari mukjizat ini. Yang keenam, beliau melakukan Isra Baitul Maqdis dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj adalah hadis yang kita harus imani. Ya, banyak golongan-golongan yang tidak mengimaninya, bahkan menyatakan hadis ini sahih, ada di Bukhari. Ya, Kitabus Salat. Ya, dan kitab-kitab lain jelas, panjang. Ya, dan inilah yang dinamakan As-Siddiq. Ya, Abu Bakar digelari As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq, karena membenarkan Nabi dalam bab ini, dalam bab Isra Mi'raj. Karena orang-orang, ya kaumnya Nabi menghina Nabi, melecehkan, ya, menganggap orang gila masa perjalanan, ya dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya, ada dosen saya dulu pernah menghitungnya, ya dosen bahasa Arab di Melbourne. Saya sempat tuh dia hitung, dia orang Mesir. Ya, dengan teliti dia hitung, cuman kita lupa nggak mencatat berapa kilometer, ya begitu. Ya, sekarang pun kita bisa ngitung kalau mau. Dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, jadi Nabi telah Isra Mi'raj. Ya, dan Nabi nggak bicarakan planet ini besar, planet itu lebih ribuan miliar kali dari bumi. Inilah, ya sekarang orang sibuk, ya berkutat istilahnya berlama-lamaan di tauhid rububiyah, kagum dengan penciptaan Allah. Ya, bintang ini, bulan ini, planet ini ribuan kali, jutaan kali. Nabi nggak membahas itu. Isra Mi'raj itu Nabi lewatin semua. Allahu a'lam. Nggak ada berita hadis tentang bintang ini besarnya kayak gini, nggak ada. Ya, dianggap kecil muka bumi ini. Alam ini akan hancur. Ya, Nabi diberi perintah Isra Mi'raj untuk menerima perintah salat. Ya, salat lebih berharga dari alam semesta ini. Ya,
Coba orang kafir atau orang-orang yang awam, yang bodoh, dia bertahun-tahun sampai lumpuh mempelajari alam semesta dengan teori relativitas, ya, akhirnya nggak kenal juga alam, nggak sampai ilmunya. Tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Khalilullah sudah melewati itu semua, ya, dengan mukjizatnya. Nah, ini kita harus bangga. Jadi kita harus bangga, alhamdulillah. Itu ada gangguan itu, ya mungkin nggak apa-apa. Ya, ini cobaan. Lalu kita dan juga Nabi juga punya sebagai manusia, dia juga mempunyai rasa sedih, ya. Dalam suratul An'am ayat 33, karena banyaknya penolakan seperti tadi, ya, Isra Mi'raj ditolak dan lain-lain, ya. Lalu Allah menyatakan, ya, dalam berbagai macam Allah membelanya, ya, dengan ayat yang saya bacakan ini suratul An'am ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulu. Sungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Ya. Janganlah kamu bersedih, maksudnya begitu. Ya, Allah Maha tahu hati nabinya. Allah Maha tahu hati nabinya. Ya. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Ya, Nabi dianggap penyair, dianggap majnun, dianggap orang kesetanan, gila, dan lain-lain. Banyak sekali julukan yang buruk. Dan sampai sekarang dan sampai akan datang. Bahkan ada yang mengaku Nabi. Ya, bahkan zaman Nabi saja sudah ada orangnya, Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad itu ketemu Nabi langsung menyatakan, Nabi tanya, apakah engkau beriman bahwa aku adalah Rasulullah? Lalu dia balik bertanya, apakah engkau beriman bahwa aku adalah Rasulullah? Begitu. Ya, Ibnu Sa'ad dalam hadis, banyak itu hadisnya. Ya. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna zalimina bi ayatillah. Ya, yajhadun. Jadi gitu. Sungguhnya, ya, kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati. Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya. Pada dasarnya sebelum jadi nabi, Rasulullah oke-oke saja, ya. Masyarakat menerimanya al-amin, jujur, ya. Ya, kalau orang-orang Quraisy, kafir, musyrik kalau menitipkan barang ke Nabi dan aman. Sampai Nabi hijrah pun, ya, mereka, Nabi membalikan titipan-titipan itu. Ya, saking, ya, Masya Allah, apa, saking amanahnya Nabi. Ya. Oleh sebab itu, kenapa Nabi didustakan? Karena beliau membawa risalah, membawa ajaran yang agung yang bertentangan dan dengan tradisi yang ada di zamannya Quraisy. Ya, yaitu mereka menyembah berhala dan lain-lain. Ya. Tafsirnya dalam ayat ini Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan bahwa orang-orang musyrik yang mendustakan Nabi pada hakikatnya adalah mendustakan Allah sendiri. Karena Nabi itu diutus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi barang siapa yang mendustakan Nabi, mendustakan Allah. Gitu. Sungguhnya kami mengetahui bahwa hatimu bersedih karena pendustaan kaummu kepadamu secara lahir. Ya. Sabar dan tenanglah, karena mereka tidak akan dustakanmu dalam hati mereka yang dalam. Akan tapi mereka meyakini kebenaranmu. Ya, kalau Nabi dibenarkan. Namun karena kezaliman dan pelanggaran, maka mereka mengingkari bukti-bukti dan hujah-hujah yang menetapkan kebenaranmu. Lalu mereka mendustakan apa yang kamu bawa. Walaupun bulan dibelah oleh Allah untuk nabinya, tetap
oh ini sihir katanya. Ya begitulah. Kalau hati sudah tertutup, naudzubillah. Dan ini kenapa kita harus sering-sering mempelajari sejarah Nabi, sirah Nabi dan lain-lain. Ini penting. Ya. Ya. Penting, bukan pada bulan tertentu, hari tertentu baru buka kitab. Enggak, bukan begitu. Kapan kita punya waktu? Ya. Enggak usah menunggu Maulud Nabi, bahkan enggak ada Maulud dan Nabi enggak pernah memperingati. Abu Bakar orang yang paling cinta Nabi, ya, tidak pernah ada hadis tentang itu, ya. Sahabat dan lain-lain tidak pernah. Kalau ada kita paling depan. Ya, tenang saja, ya, jangan terlalu emosi dalam bab ini. Bab ini bab ilmiah. Silakan hadirkan dalil, kita ikut. Ya, mauludan, ya silakan hadirkan dalil. Apakah Nabi memerintahkannya? Apakah Abu Bakar orang yang paling cinta Nabi melaksanakannya? Yang hampir-hampir jadi khalil, ya, kekasih Nabi melaksanakannya setelah Nabi meninggal? Apakah Umar melaksanakan? Tidak ada ini. Ya, jadi santai saja membahas bab ini. Ya, jangan terlalu tegang. Ilmiah. Ya, yang melaksanakan justru harus menghadirkan dalil. Yang tidak melaksanakan, ya, tidak perlu menghadirkan dalil. Ya, begitu. Kenapa kita harus mempelajari sirah, sejarah, Nabi, dan banyak buku-buku itu. Berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan banyak. Ya, ada Ar-Rahiqul Maktum, ada Syirah Ibnu Hisham, ada banyak, ya, ada Ibnu Katsir. Nah, dan sudah diterjemahkan. Alhamdulillah. Ya, inilah nikmat yang Allah beri. Bukan Al-Quran saja, hadis, sirah diterjemahkan. Bagi yang tidak mampu bahasa Arab, ya, bagi yang mampu, alhamdulillah, begitu. Fungsinya apa sejarah ini? Satu, mendapatkan dan menemukan aplikasi konkret atau penerapan dari hukum-hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya, dalam pelajari sejarah Nabi itu orang akan mudah mempelajari hukum-hukum Islam. Ya, dari Quran dan hadisnya. Penerapannya itu. Bagaimana Nabi menerapkan hukum. Ya, mungkin ini bukan bab kita. Ya, kita hanya mencari yang lain. Dua, mencontoh Rasulullah SAW menuntut seorang untuk mengetahui sifat-sifat dan keadaan kehidupan beliau untuk dicontoh. Ya, dengan mempelajari sifat Rasul itu mudah-mudahan kita bisa contoh semampunya. Nabi berjenggot, ya kita contoh. Ya, Nabi memakai celana di atas mata kaki atau bahkan di antara pertengahan betis, kita contoh. Nabi makan dengan tangan kanan, kita contoh. Ada sejarahnya, ada sirah. Ini manfaat. Ya. Dan memang dalam segala bidang kehidupan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Wa dzakarallahu katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan. Ya. Role model. Ya. Jangan jadikan role model kecuali Rasulullah SAW. Kalau mungkin dulu masih jahil, ya seorang menganggap role modelnya uswatun hasanahnya, contohnya, idolanya. Sekarang ini bahasa idola. Idola itu idol. Sebenarnya idol itu sembahan. Sebenarnya bahasa Inggris. Idol. Ya, idol. Idol. Itu sembahan. Ya. Patung. Patung idol. Patung yang disembah. Ya. Kalau patung anak-anak itu toy, mainan. Ya. Seperti Barbie itu bukan idol, itu ya mainan. Kalau idol sebenarnya role model, ya itu yang ditiru, yang diikuti. Nah, Allah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah, ya sungguh telah ada pada diri Rasul, ya uswatun hasanah.
contoh, ya. Contoh atau suri tauladan, ya, role model. Tidak boleh mengalihkan, ya, suri tauladan kita ke makhluk yang lain. Rasulullah makhluk, tapi jadi contoh, diizinkan oleh Allah. Begitu. Ya. Dan ini mengandung syariat, dan bagaimana menirunya tanpa belajar sejarah tidak mungkin. Oleh sebab itu kita perlu belajar sejarah. Ya, mempelajari sejarah, melalui Qur'annya, sunnahnya, para ulama menyusunnya begitu, yang sahih. Ya. Gitu. Dan mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW merupakan tanda kecintaan. Ini penting. Setelah mencontoh, ini mencontoh itu adalah tanda kecintaan. Jangan membenci. Jangan membenci contoh Nabi. Kalau belum sanggup melakukan apa yang Rasulullah contohkan, istighfar. Ya Allah, aku tahu ini contoh dari Nabi-Mu, tapi aku belum sanggup, ya Allah, ampunkan dosaku. Jangan bahkan nyinyir, menghina, tidak boleh. Ya, ini kita telah bahas, ya. Seorang yang menghina sunnah-sunnah Rasul bisa keluar dari Islam. Ya, kita sudah berlalu itu pembahasan. Karena apa? Ya, betapa banyak di muka bumi ini istilahnya orang-orang mengatakan aku cinta Rasul, aku cinta Khalilullah, Habibullah, ya. Tapi perbuatannya bertentangan. Padahal Allah menyatakan, ya, dalam Al-Quran Suratul Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ya, maka hendaklah ikutilah aku, ya, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. In kuntum tuhibbunallah, ya, nah ini yang disebut Habibullah adalah orang yang mencintai Allah. Syaratnya Habibullah adalah ittiba, mengikut Rasul. Ini penting. Ya. Allah yang menyatakan gini, kalau kamu menyatakan cinta kepadaku, kepada Allah, maka ikuti nabiku, begitu. Ya, bahasa kitanya. Sederhana sebenarnya. Kalau kamu menyatakan cinta kepada Allah, ya cinta kan harus dibuktikan. Pembuktiannya apa? Ikuti nabiku. Ya siapa? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sederhana, ya, ayat itu mudah kita cerna, ya, mudah, ya, kita pahami sebenarnya sebagian ayat. Kalau yang susah-susah kita nggak usah membahasnya, itu biarkan ulama, ya, menjelaskan pada kita. Kalau ayat seperti ini sudah sederhana kan? Ya, kalau yang bisa bahasa Arab juga bisa memahaminya sedikit. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, bahasa Indonesianya terjemahannya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ya. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha tahu kita banyak dosa. Ya, dosa lisan, dosa pandangan mata, dosa telinga, dosa al-jawarih, ya, anggota badan kita yang lain. Dikasih jalan oleh Allah, ya, karena kita tahu, ya, Allah Maha Pengampun. Caranya bagaimana? Ya, apakah cukup minta ampun pada Allah? Ya, bisa. Tapi Allah memberi syarat. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni, ya. Ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasul. Begitu. Rasul diperintahkan untuk mengatakan ini. Bukan kemauan Rasul.
Keempat, kenapa kita harus belajar sejarah? Untuk mendapatkan dan menemui dalil-dalil mukjizat yang dapat menguatkan dan menambah iman. Iman ini yazid wa yanqus. Yazid dengan taat, ya wa yanqus bil maksiatillah. Karena iman ini naik turun, maka hendaknya kita jaga. Ya. Dengan apa? Dengan salah satunya adalah membaca sirah Nabi, melihat contoh-contoh. Karena di situ ada mukjizat. Mukjizat itu menambah, menguatkan dan menambah iman. Karena benar, Nabi dari tangannya keluar air untuk berwudu, sampai cukup semua. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tadi Isra Mi'raj, Nabi memanggil pohon, tapi yang sahih, tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh cari dalil-dalil dibuat-buat. Ini Nabi bisa, tidak boleh. Harus hati-hati dalam bab ini, Walaupun ada mujizat, tapi harus berasal dari Al-Quran dan hadis yang sahih, hasan, dan yang makbul, yang bisa diterima. Tidak boleh dalil-dalil yang sembarangan. Begitu. Dan juga belajar sejarah menguatkan azam kaum mukmin yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan memantapkan mereka dalam membela agama dan kebenaran, dan seterusnya. Panjang itu. Artinya dengan belajar sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah berperang, bagaimana Rasulullah dalam penderitaan tetap sabar, tabah, dan lain-lain, itu akan menambah. Dan bagaimana Rasulullah mengalahkan musuh-musuhnya. Kadang-kala kalah sabar, begitu menang tawadu, tidak sombong, tidak mensiksa, dan lain-lain. Banyak sekali. Inilah nikmatnya kita masih bisa mempelajari sirah, sejarah Nabi yang sahih, yang benar. Bukan ngarang-ngarang. Bukan dari karangan manusia yang tanpa dibuktikan. Ini sanad, Islam agama yang kita berada di dalamnya mengenal sanad. Sanad itu yang menjaga keautentikan, keaslian, ajaran Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman nanti. 6, dalam sirah Rasulullah SAW terdapat pelajaran dan nasihat serta hikmah-hikmah yang bisa diambil oleh semua muslim, baik penguasa atau rakyat, untuk manusia yang baik. Sebenarnya dalam sirah Nabi ada pelajaran tentang penguasa. Bagaimana jadi penguasa, bagaimana jadi rakyat. Penguasa yang saleh, rakyat yang saleh. Rakyat yang saleh menghasilkan penguasa yang saleh. Begitu. Ibda bin nafsik, dari diri, dari keluarga, masyarakat kecil, lingkungan RT RW, masyarakat besar. Jadilah negara yang diridai Allah. Itu ada. Bagaimana Nabi memulai masyarakat modern di Madinah. Ada hukum, ada wilayah, ada masyarakatnya, ada tanah, dan lainnya negara. Yang Allah izinkan kita pernah memilikinya. Begitu. Dan sirah Rasulullah SAW merupakan gambaran contoh yang tinggi yang dimiliki seorang manusia yang sempurna dari segala sisi. Dengan mempelajari sirah Nabi, kita tahu ada manusia hidup begitu sempurna. Begitu waktunya itu bermanfaat. Dalam kitab ini saya melihat, ya Allah, peperangannya begitu banyak. Nanti kita, jika ada waktu, kita akan melihat peperangan-peperangan Nabi. Pemimpin militer, dai, ekonom, belajar ekonomi juga, berdagang juga, mempunyai istri-istri, yang mempunyai anak, mempunyai cucu, terus mempunyai utusan, memberi dakwah ke berbagai negeri. Begitu sempurnanya waktu Nabi. Dan ini manusia sempurna. Nikah, ada masalah juga, masalah kemanusiaan. Jadi utusan bukan malaikat. Utusan berupa malaikat adalah Jibril alaihissalam.
Utusan berupa manusia adalah Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya. Ya. Sirah Rasulullah SAW berisikan pelajaran-pelajaran yang banyak bagi segala lapisan masyarakat manusia dan meringankan mereka dalam menghadapi segala cobaan dan ujian hidup yang mereka hadapi, terlebih lagi para dai. Dengan belajar sirah Nabi SAW kita tahu level-level manusia, segmen-segmennya. Bilal bin Rabah seorang budak tapi jadi mulia. Ya, Abdurrahman bin Auf sebagai businessman. Omar sebagai orang ya, yang terkenal, ya, satria, gagah, ya. Jadi berbagai lapisan itu yang dibina. Dan Nabi mengayomi semua lapisan itu. Wanitanya, ya, kaum wanita, ya, laki-lakinya, anak-anak, ada hadis-hadis itu menjelaskan, ya, sehingga dalam setiap level segmen manusia ada sentuhan Nabi di situ. Ya begitu sempurnanya Nabi SAW dalam berdakwah. Ya begitulah kita dai, terutama ya yang ingin mengemban amanah dalam menyebarkan Islam, atau sekurang-kurangnya ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ya yang sederhana, ya ingin menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, boleh membaca sirah ini bersama anak-anaknya lalu terapkan sama-sama. Ya, bukan artinya seorang terus dai. Dai itu bukan artinya juga harus keluar ceramah sana sini, tidak. Ya, seorang itu dai terhadap dirinya, mengajak keluarganya, ya ke jalan Allah, lillahi ta'ala, karena Allah begitu. Nggak harus punya pendengar ribuan, tidak harus terkenal di televisi, di medsos, tidak. Ya, siapa? Dari mana dalilnya harus terkenal seperti itu? Ya, kalau Allah memberi orang ini jadi terkenal, itu hanyalah itu sekedar balasan di dunia yang dicepatkan. Ya, semoga kita selamat. Kalau jadi orang terkenal selamat, tidak ria, ya, tidak show off, ya sombong, ya begitu. Nauzubillah. 9, membantu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini penting, ya, mempelajari sirah Nabi, ya Khalilullah. Kita akan dapat mudah membaca ayat Quran. Oh ini Nabi, ayat ini tentang ini, ayat ini tentang itu, ya akan nyambung nanti. Ya, syaratnya belajarnya benar, gurunya benar, kitabnya benar, jangan salah-salah, sahih hadisnya, hasan sahih, ya. Itu dipelajari juga. 10, mendapatkan banyak pengetahuan yang benar tentang bermacam-macam ilmu keislaman berupa akidah, syariat, akhlak, tafsir, hadis, politik, pendidikan, dan lain-lain. Inilah Khalilullah Nabi Muhammad SAW. Ya, yang sosoknya bisa diambil dari mana bidang. Ya, bidang akidah sudah jelas, syariat, akhlak, tafsir, dan lain-lain. Ya, jadi sangat sedih sekali jika seorang muslim lahir muslim di negara mayoritas Islam tidak tahu nabinya. Cuman cukup syahadat doang yang dia tahu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, ya, abduhu wa rasuluh. Setelah itu dia tidak kenal nabinya. Tidak pernah baca sejarahnya, tidak pernah mengambil hikmah, tidak pernah mau mencontohnya. Dalam tidur, dalam makan, dalam bergaul, tidak pernah. Nah, ini bagaimana dia nanti ya di akhirat? Ya. Apakah dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Dan ada juga yang cinta tapi salah. Ya. Berlomba-lomba memperingati suatu acara tapi tidak sholat. Ya, ini juga salah, gulu ini. Berlebih-lebihan. Cinta Nabi tapi tidak sholat. Aneh. Padahal Nabi dalam rangka menerima sholat sampai Isra Mi'raj. Ya, dan banyak syariat-syariat yang lain yang kita dapatkan dari mempelajari sirah Nabi. 11, mengenal perkembangan dan pertumbuhan dakwah Islam dan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW, ya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya. Dengan mempelajari, ya, kisah
Khalilullah Nabi Muhammad SAW, Habibullah, Khalilullah. Kita tahu bagaimana Rasulullah menyusun strategi berdakwah dan lain dengan para sahabatnya. Dan ini mengagumkan. Berjilid-jilid ini ya dalam Islam. Ya mudah-mudahan ya di antara pendengar di sini ya sempat membaca buku-buku walaupun terjemahan mungkin yang aslinya alhamdulillah Syiar Alam An-Nubala dan lain-lain ya tentang Rijalul Hadis. Nikmat sekali jadi orang Islam. Ya beribu-ribu jilid ya. Dan ini disusun oleh ulama untuk kita. Ulamanya udah meninggal tapi namanya masih harum. Az-Zahabi ya, Ibnu Katsir dan lain-lain. Banyak sekali. Nikmat sekali kita ini. Ya, dan bersanad artinya bisa oh ini sampai Nabi, oh ini tidak, ini terputus sampai sahabat, begitu. Ya, tinggal menyediakan waktu, mungkin sedikit harta untuk membeli kitab-kitab ini. Ya. Begitu. Dengan bahasa Inggris ada juga. 12 mengenal sebab turunnya ayat Al-Qur'an dan korelasi ucapan-ucapan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya dengan pelajari sirah Nabi kita tahu ayat Quran ini turun di sini. Nabi sedang ini, sahabat sedang ini, begitu. Ya. Ya, contohnya Iqra, oh ini waktu baru pertama ya. Ayat turun di Gua Hira, begitu kan? Dan mengenal nasikh wa mansukh. Ini ayat ini dihapus ya, itu urusan ulama lah ya, kita tidak perdalam ini. Ya jadi ayat yang sudah dihapus kalau belajar sirah Nabi kadang itu dapat ya, hikmah yang jauh gitu. Itu para ulama itu menyimpulkan, oh ini ayat ini dihapus dengan ayat ini. Begitu. 4, mengenal dengan baik mukjizat-mukjizat yang Allah kurniakan pada Rasulullah. Ya, dengan sirah Nabi kita juga dapat menggali mukjizat yang sahih ya. 15, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dengan mempelajarinya kita tambah cinta ya. Ya, tidak, istilah bahasa kita tidak kenal maka tidak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Dengan kenal Nabi, Khalilullah, Habibullah, ya tambah kita menjiwai, apalagi kalau bisa sampai habis satu Rahiqul Maktub sudah diterjemahkan ya, Mubarak Furi itu ulama India yang mendapat hadiah Nobel ya, hadiah dari Saudi, itu buku yang paling bagus, menang dia, sederhana. Atau Syirah Ibnu Hisham yang sudah ditahqiq, atau Ibnu Katsir ya, nabi-nabi ya, sejarah Nabi yang terjemahkan itu sudah yang ditahqiq atau tahrij oleh Syekh salah seorang syekh dari Yordan, muridnya Al-Albani. Ada di sini, nanti kita lihat. Ya jadi itulah. Dan ulama banyak yang meringkas. Silahkan membaca ringkasannya. Ya, di dalam kitab Ushulul Tsalatsah ada ringkasan itu. Ma'rifatun Nabi. Ya, begitu. Yang diringkas oleh At-Tamimi, Ushulul Tsalatsah. Dan sudah banyak juga disarah. Disarah itu dijelaskan. Ya, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim adalah termasuk suku Quraisy. Suku Quraisy termasuk bangsa Arab. Sedang bangsa Arab adalah termasuk keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim Al-Khalil. Semoga Allah melimpahkan kepadanya dan kepada Nabi kita sebaik-baik salawat dan salam. Ini salah satu yang saya bacakan terjemahan dari Ushulul Tsalatsah, Ma'rifatun Nabi. Ya, Ushulul Tsalatsah itu Ma'rifatullah, Ma'rifatul Islam, Ma'rifatun Nabi. Yang ketiga itu Ma'rifatun Nabi. Ya, begitu. Beliau berumur 63 tahun. Di antaranya 40 tahun sebelum beliau menjadi nabi. Ingat ya, umurnya 63 tahun. 40 tahun sebelum menjadi nabi. Sisanya berapa? 63 kurang 40. 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Ya, kalau dulu mungkin kita baca sejarah untuk ulangan. Ya, pelajaran agama Islam. Belajar mati-matian biar lulus. Tapi kalau sekarang ya sudah dewasa, sudah baligh,
Usahakan belajar sejarah Nabi dalam rangka menambah kecintaan kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menambah keimanan ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka ingin melaksanakan apa yang Nabi ajarkan. Risalahnya, mengenal risalah. Begitu. Jangan lagi menghafal umurnya 63 tahun tapi nggak sholat. Untuk apa? Oh, Nabi itu umurnya 63 tahun. Nabi itu diangkat pada saat umur 40 tahun. 23 tahun menjadi sebagai Nabi dan Rasul. Tapi tidak sholat. Apa manfaat ini? Ini ilmu yang tidak bermanfaat namanya. Nah, seusia kita ya sudah balik. Ya, anak balik tidak boleh belajar sejarah sekedar lewat begitu saja karena seperti belajar ilmu-ilmu alam, ilmu matematik dan lain-lain. Math ya. Begitu. Jangan seperti itu. Beliau diangkat sebagai nabi dengan Iqra, maksudnya surat Al-Alaq. Dan diangkat sebagai rasul dengan surat Al-Mudaththir. Ya. Itu nanti dibahas di sini. Tempat asal beliau adalah Mekah. Ya, bagi yang sudah mengunjungi umroh, haji, alhamdulillah bersyukurlah. Ya, karena Anda ya, ibu-ibu, bapak-bapak telah diberi izin Allah untuk ya berada di tempat yang Allah sucikan. Ya, ayat pertama turun di situ, nabinya lahir di situ. Ya, nabinya besar di situ selama 40 tahun dan hijrah setelah itu. Ya, beliau diutus Allah untuk menyampaikan peringatan, menjauhi syirik dan mengajak kepada tauhid. Ingat ya, beliau siapa? Rasulullah SAW. Diutus untuk apa? Yaitu satu, memberi peringatan, ya, menjauhi syirik dan mengajak kepada tauhid. Ini inti pelajaran. Bukan istilahnya memperbaiki ekonomi bangsanya atau kaumnya, ya, bukan meningkatkan intelektual, enggak, itu tidak. Pertama dan paling utama adalah menjauhi syirik. Dan sampai sekarang, sampai akan datang pelajaran ini. Dan mengajak kepada tauhid. Ya, kita sudah belajar itu tentang ma'rifatullah. Ya, ma'rifatul kalimatut tauhid. Ya, kalimatus syahada, asyhadatain. Setelah belajar, ada syarat, ada rukun. Ya. Kalau yang masih ingat, silahkan diingat-ingat tuh. Syaratnya apa? Ada 7 ya. Itu kita tidak ulang lagi di sini. Nanti kepanjangan materinya. Ada rukun. Ya, begitu. Nafi wa isbat. Nabi menolak la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, isbat menetapkan. Begitu. Allah berfirman, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Ini ayat. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu sampaikanlah peringatan. Qum fa'anzir. Bangun dan kasih peringatan. Orang tidur nggak bisa ngasih peringatan. Bagaimana? Kecuali dia mimpi. Mimpi nggak dihitung. Rafatil qalam. Ya, qalam diangkat atas 3 orang. Orang majnun, orang yang tidur. Mimpi dakwah ya mimpi. Untuk berdakwah dia harus bangun. Qum fa'anzir. Sampailah dakwah itu ke kita nih. Yang ribuan kilometer. Ya, saya nggak tahu tepatnya tuh. Saudi ya, Mekah ke tempat saya duduk ini ya berapa ribu kilometer. Dan saya pernah ke arah pulau-pulau kecil, ada Islam di situ. Ada musolah di situ. Di Kalimantan Barat ada, di Papua, Merauke ada itu. Ya, begitu indahnya Islam ini. Ya. Begitu sampai, dan itu Islam ya, sebagaimana Al-Quran menyatakan waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ya Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dan hidayah dan din yang benar, liyuzhirahu 'ala dini kulli, dan akan mengalahkan
din-din yang lain. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi berbahagialah, berbanggalah jadi muslim, jangan minder. Ya. Jangan minder jadi muslim, terutama ya ini pesan buat orang-orang yang tinggal di mayoritas orang-orang yang kafir non-Islam. Ya. Betapa banyak kita saksikan baru setahun, baru beberapa bulan tinggal di negara yang mayoritas Islam sudah berubah agama, namanya berubah, ya agamanya berubah, tidak salat lagi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini dahsyatnya ya lingkungan. Baru kerja di suatu tempat sudah nggak sholat. Begitu rendahnya keimanan. Ya, gitu. Nah, ini ya. Qum fa'anzir. Sampaikanlah peringatan. Peringatan apa? Nah, itu. Wa rabbaka fakabbir. Ya, dan Rabb kamu, ya, agungkanlah Rabb kamu. Agungkanlah, besarkanlah Rabb kamu. Allahu Akbar, ya. Mengapa kita sholat, setiap sholat itu mengagungkan Allah. Allah yang maha besar. Ya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Akbar. Superlatif itu. Ya, kalau di Inggris ada big, bigger, best. Di Arab cuma 2. Tapi berfungsi sebagai superlatif. Ya. Akbar. Kabir akbar. Ya. Dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Wajza ya. Wajza fahjur. Tinggalkan. Ya. Karena Rasulullah SAW hidup di lingkungan ya di Ka'bah yang kita tawaf itu, yang kiblat kita ke arah sana. Itu dulu ada banyak sekali berhala awal Rasulullah diutus. Ya. Disuruh tinggalkan, besarkan Allah yang telah mengutusmu. Ya. Sebelum itu wasiyabaka fatahhir. Sucikanlah pakaianmu. Ya, nanti ditafsirkan oleh ulama, bukan sekedar pakaian suci tapi akidah. Ya, yaitu apa? Warijza fahjur. Tinggalkanlah berhala-berhala itu. Jadi jelas, ya, Nabi Muhammad SAW, Khalilullah, Habibullah, Rasulullah, ya, punya misi yang jelas, tidak samar, tidak susah, ya, tidak susah dicerna bagi orang yang membuka akalnya sedikit saja, ya. Dan juga dalam ayat-ayat awal di sini dijelaskan wala tamnun tastakfir, dan janganlah kamu memberi sedang kamu menginginkan balasan yang lebih banyak. Ini aib, memberi sedikit mengharapkan orang itu ngasih banyak. Ya, oleh rabbika fasbir, ya, serta bersabarlah untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Perintah Allah ini bermacam-macam, maka bersabar. Ada yang terasa berat di hati kita, ringan buat orang lain. Ya, ada yang di hati kita ringan, berat buat orang lain. Terutama dai harus memahami psikologi ini. Ya, jangan menghukum rata. Kalau kita ringan, dianggap orang lain ringan. Mungkin dia berat, maka kita kasih solusi. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah ya, din ini mudah. Jadi bukan memudah-mudahkan, tapi din ini mudah. Ya, begitu. Tapi proporsional, yang benar, bukan dimudah-mudahkan. Bukan kamu capek ya, oh ya udah salat tiga waktu saja. Enggak boleh begini. Kecuali musafir. Ya, kalau musafir itu azab berat, safar itu bagian dari azab, maka dimudahkan dengan dijamak qasar. Hujan, ya boleh salat di rumah. Ya, walaupun ya saya pernah bertanya Syekh Walid Saif Nasr waktu daurah, apakah daerah Bogor yang hujan ya, setiap hari boleh salat di rumah terus? Karena memang ada hadis ya, jika hujan boleh salat di rumah. Azannya juga beda azannya. Ya, itu pembahasan fikih. Ya, pengertian ayat tadi
Syekh menjelaskan At-Tamimi 1, sampaikanlah peringatan. Ialah menyampaikan peringatan menjauhi syirik dan mengajak kepada tauhid. Jelas, jauhi syirik, syirik besar, syirik kecil, syirik khafi. Ya, dan bertauhid, ajak manusia seluruhnya ke tauhid. Ya, jangan bosan dengar orang mengajak tauhid, jangan bosan. Karena inti ajaran Islam adalah tauhid. Ya, begitu. 2, agungkanlah Tuhanmu. Agungkanlah Rabbmu. Agungkanlah ia dengan berserah diri dan beribadah padanya semata-mata. Inqiyad, ya. Syurutul la ilaha illallah. Salah satunya adalah inqiyad. Ya. Setelah kita mempunyai ilmu, yakin, inqiyad, merendahkan diri. Hanya kepada Allah kita. Ruku, sujud, hanya kepada Allah. Ya. Dengan keagungan. Ruku dengan keagungan Allah. Ya Allah, aku rukukan, aku tundukkan badanku untuk keagunganmu. Begitu. Lalu sujud, aku rendahkan kepalaku, ya, dahiku, seluruhnya untuk keagunganmu. Allahu Akbar. Begitu. Sucikanlah pakaianmu. Maksudnya sucikanlah segala amalmu dari perbuatan syirik tadi, ya. Ya, sucikanlah pakaianmu. Ulama menjelaskan, At-Tamimi di sini menjelaskan adalah apa? Wa thiyabaka fatahhir. Ya, makanya sucikanlah di sini ada 2. Pakaianmu, sucikanlah segala amalanmu dan perbuatanmu dari syirik, ya, dari perbuatan syirik. Penting sekali sebelum mensucikan fisik. Orang yang bersih suci ini pakaiannya, sholat, tapi syirik nggak diterima. Syirik kecil, riya. Oh, saya sholat Allahu Akbar agar dilihat sama teman saya, agar dia berdecak kagum dengan kekhusyuan saya. Enggak diterima walaupun ya kopiah suci, baju suci, wajah sudah wudhu, tapi hati ini rusak karena riya, nggak diterima. Mardudun, ditolak. Nah inilah baik, apalagi menyembah berhala, apalagi sholat sebelahnya berhala, tidak diterima. Apalagi sujud ruku di kuburan, tidak diterima. Syirik ini. Begitu, ada babnya sendiri. Inilah inti ajaran. Ayatnya ada, tafsir silahkan yang paham tafsir. Bukan karangan-karangan ini. Ini adalah ajaran. Bisa ada dalilnya. 4, tinggalkanlah berhala-berhala. Ya. Ya. Wajud jaza fahjur. Dan ini ayat, ya. Mungkin anak-anak kita lebih hafal dari kita yang sudah belajar di sekolah IT, sekolah SD Islam. Ya, mereka menghafal ini, ya, tapi belum terpaham maksudnya. Ya, nggak apa-apa, dimulai dengan menghafal dengan benar makhrajnya, ya. Setelah itu kita menjelaskan. Sebaliknya orang tuh udah banyak lupa, ya, apalagi baru mulai sekarang seperti saya ini. Ya, tapi nggak apa-apa, terus belajar masing-masing yang telah Allah takdirkan. Seorang bisa dapat hidayah. Para sahabat dapat hidayah umur 40, 50. Tapi mereka jadi manusia-manusia yang berilmu. Karena langsung dari sumber mata air yang jernih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, tinggalkan berhala-berhala itu artinya jauhkan dan bebaskan dirimu darinya. Serta orang-orang yang memujanya. Bukan berhala aja yang kita tinggalkan. Oh ini berhala. Orang-orangnya juga dijauhi, karena manusia ini akan mempengaruhi manusia lain, ya, begitu. Manusia ini ya makhluk sosial, istilah tidak bisa hidup sendiri. Kita ingin teman, ingin ngobrol, ya, sehingga pada waktu zaman Jepang dan lain-lain, waktu tentara-tentara Jepang itu lari ke hutan waktu kalah, yang paling berat bukan tidak makan, tidak minum yang enak-enak, yang paling berat tidak bicara dengan manusia yang lain. Tapi hati-hati, ya. Ini khalili, arijalu ma'adini khalili. Seorang itu bersama din, sahabatnya. Kalau dia penyembah berhala,
kita ngejauhi berhalanya, tapi dekat dengan orang menyembah berhala, ya bisa terpengaruh. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dalam bab hal ini. Begitu. Ya, Bapak moderator, kita masih punya waktu berapa menit untuk menyelesaikan ini. Silakan jika ada pertanyaan. Sudah mulai ada pertanyaan, Ustaz. Mau dilanjut pertanyaan dulu atau mau dilanjutkan materi? Boleh, jika ada mungkin nanti Baik. kalau ada waktu kita lanjut. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, ini pertanyaan pertama dari langsung saja pertanyaannya. Saya kirim juga ke kolom chat. Bismillah, Ustadz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah benar ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan kafir? Dan apakah beliau bisa memberikan syafaatnya di akhirat nanti untuk ibundanya? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar ada perbuatan Nabi yang bukan merupakan sunnah? Apa saja, Ustaz? Ya. Pertanyaan apakah ibunda Nabi SAW yang mati dalam keadaan kafir dan lain-lain, ya, dan bapaknya juga benar, ada hadis, ya, abuka wa abi finnar, ya, makna kaul seperti itu. Atau ada seorang bertanya, ya ini hadis, ya, mungkin nanti kita akan hadirkan secara sanad dan lain-lain. Tapi sebagai jawaban ringkas, ya pertanyaan itu benar adanya dan berdasarkan dalil. Dan bahkan pamannya, ya, dijelaskan hikmah kenapa paman Nabi yaitu Abdul Muthalib mati dalam keadaan kafir juga, itu ada ayatnya. Dan itu hikmah bahwa agama ini bukan punya Nabi SAW. Hikmahnya apa? Mereka tidak dapat hidayah ibunya, bapaknya, pamannya, kakeknya. Kalau agama ini punya Nabi, orang yang paling berhak mendapat hidayah adalah keluarganya, Jahal. Tapi karena ini milik Allah, ya, inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama, ya, yang di sisi Allah yang diridhoi oleh Islam, ya, maka Allah memberi hidayah kepada yang dia kehendaki. Jangan terlalu emosi. Oh, masa ibu Nabi? Lah, lalu kok kita percaya anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang tenggelam? Kok kita percaya istri dan keluarga Nabi Lut alaihissalam? Kok begitu Nabi kita protes? Ya, bahkan ini tidak ada adab, ya. Nah, ini tidak boleh, ya. Kita kembali ilmiah. Jika ada dalil, kita berdiam diri. Kalau sudah dalil cukup. Kalau dalil tidak puas, terus bagaimana? Mau ngarang. Tinggal lihat dalilnya sahih apa enggak. Begitu. Kalau misalkan ada seorang menjelaskan seperti saya ini, lihat dalilnya. Nah, saya nggak bisa menghadirkan dalil pada saat ini, tapi secara makna qaul begitu. Ya, bahwa ibunya, bapaknya, dan pamannya. Kalau pamannya, ya, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ya, waktu Rasulullah sedang mentalkin, ya, ini talkin dari Nabi, ya. Talkin itu bukan baca Yasin, baca ini sampai bingung mayitnya, tidak cukup. Qul la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku baca. Ya, sebutkan ini la ilaha illallah agar aku dapat berhujjah membela kamu di hadapan Allah. Baru mau nyebutin, ya, paman-paman yang lain. Apakah engkau ingin meninggalkan agama Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi? Begitu. Akhirnya dia mati dalam tidak. Ya, padahal Nabi ingin sekali. Nabi itu saking gigihnya berdakwah dengan keluarga sampai sakaratul maut. Itulah contoh dai yang unggul. Ya, dai yang unggul, terutama pada keluarganya sampai sakaratul maut. Ini hikmah, ya, faedah dari hadis ini, ya, di mana Nabi berdakwah sampai sakaratul maut pamannya, dan pamannya nolak, maka Nabi bersedih. Dan
Allah telah tetapkan dalam bab ini. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi ya. Ka di sini innaka la tahdi man ahbabta. Innaka engkau ya. Sungguhnya engkau Nabi tidak dapat memberi hidayah kepada yang engkau cintai. Betapa cintanya Rasulullah pada pamannya, ya, pada ibunya. Kalau ibunya belum masih kecil, Rasulullah, ibunya wafat, bapaknya masih di kandungan. Ya, ini pamannya yang mengurusnya setelah kakeknya meninggal, tidak dapat hidayah. Dan kita menerima dengan dalil. Tidak boleh emosi di bab ini. Nggak boleh. Wah, ini orang kok nggak berpendidikan sih. Pamannya yang mengurusnya waktu ditinggalkan kakeknya. Yang penting kembali ke dalil. Terserah mau dibilang apa. Ya. Dan ini bukannya ajaran Wahabi, Salafi, Sunni. Tidak, ini ajaran Islam. Ya, kita harus berani ya, berilmiah. Ya. Orang yang biasa mungkin udah pernah kuliah, ilmiahlah dalam bab ini. Jangan pakai emosi. Jangan pakai fitnah juga. Ya. Jadi jawabannya ya yang itu nanti ada hadis khusus ya, ibunya Rasulullah pernah lewat mendekati kuburan ibunya, lalu dia berdoa memohon pada Allah agar ibunya diampunkan, lalu ditolak oleh Allah. Dalam satu hadis, makna hadis terjemahannya seperti itu. Lalu minta diizinkan boleh menziarahinya, lalu diizinkan ziarah. Ya, kalau minta ampun tidak boleh. Nggak boleh seorang muslim memohonkan ampun kepada orang kafir yang sudah meninggal. Kalau masih hidup doakan biar dapat hidayah. Tapi kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir tidak boleh didoakan. Ya, dalam surat yang lain ya, waktu orang munafik meninggal, Rasulullah sholatkan, lalu Umar mengkritiknya, lalu Allah membenarkan Umar. Itu orang munafik. Nah, Nabi dalam satu hadis jelaskan seperti itu. Lalu tapi diizinkan untuk ziarah. Ya, ziarah makam ibunya. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua apa tadi? Apakah benar ada perbuatan Nabi yang bukan merupakan sunnah? Apa saja, Ustaz? Yang bukan merupakan sunnah. Yang merupakan sunnah. Apakah ada perbuatan Nabi yang bukan merupakan sunnah? Oh, begitu. Ya. Maksudnya gini. Maksud pertanyaannya mungkin begini. Ada perbuatan Nabi yang khusus untuk Nabi begitu ya. Ya, yang sahabatnya atau kita tidak harus ngikuti. Tidak bisa ngikuti. Misalkan Nabi sholat witir itu wajib untuk Nabi. Kita tidak, kita sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan. Nabi nikah 9 istri, bahkan ada yang menyatakan lebih. Kita tidak boleh. Ya, dalam surat An-Nisa kita bolehnya 4 saja. 1, 2, atau 4 sampai 4. Bahkan ada ya, di buku ini kekhususan Nabi yang Nabi lain tidak ada. Banyak itu. Sudah dikumpulkan oleh Ibnu Katsir. Ya, betapa banyak yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak kepada Nabi lain. Bukan sekedar umatnya saja, kepada Nabi saja, Nabi lain saja tidak. Ya, banyak sekali. Ya, di antaranya sabda beliau, sabda Rasulullah SAW, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Apabila para nabi sebelum beliau mendapat harta rampasan perang, mereka mengeluarkan sebagiannya lalu meletakkan di suatu tempat, kemudian ya turunlah api dan dari langit dan membakarnya. Zaman dulu nabi-nabi yang lain, ini kekhususan Nabi Muhammad SAW, kalau perang zaman dulu nabi-nabi setelah mengambil haknya lalu sisanya ditaruh di lapangan atau di tempat terbuka lalu kebakar.
Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, ya suratul Anfal, ya yas'alunaka 'anil anfal, ya dan seterusnya. Mereka bertanya tentang anfal, rampasan perang. Rampasan perang itu untuk Allah, Rasulnya, dan sebagian untuk kaum muslimin yang ikut perang. Ini kekhususan Nabi kita, alhamdulillah. Ya, jadi ada ini yang tidak bisa diikuti yang Nabi lain, apalagi hal-hal yang tadi apa yang dikhususkan Nabi yang tidak bisa umatnya mengikutinya. Seperti Nabi kalau ketiduran dia langsung salat. Ya, kalau kita tidur pulas harus wudhu. Ya karena akal hilang dan mungkin kubul dubur dan terbuka batal. Ya kita wudhu. Kalau Rasul tidak. Ya aku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Ya begitu. Ya Nabi banyak ya sunnah artinya bukan, kalau sunnah biasanya ini kelebihan ya Nabi yang tidak diikuti oleh para sahabat dan kita tidak perlu tidak dosa. Memang Nabi itu untuk Nabi ya, ajaran-ajaran itu untuk Nabi bukan untuk diikuti begitu. Wallahu alam, ya mungkin masih banyak, nggak bisa kita rinci, bisa itu mungkin nanti bisa satu bab sendiri. Tapi contoh-contoh itu cukup ya. Nabi nikah lebih dari 4, Nabi SAW tidur, matanya tidur tapi hatinya tidak, itu khusus untuk Nabi. Nabi witir, salat witir wajib bagi Nabi, dan Nabi pernah wisal itu puasa yang berterusan. Lalu sahabat mau ngikut, jangan kamu ikut kalau aku diberi makan oleh Allah, Rabbku. Beda ya, mujizat beda lagi. Kalau ini kekhususan Nabi. Ya, begitu. Nabi bisa melihat orang di belakang, ya, beliau menghadap depan tapi bisa melihat. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Baik, selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya. Ulama telah menjelaskan ya bahwa Maulud ini bukan berasal dari ajaran Nabi yang benar. Ajaran yang terjamin benarnya itu di 300 tahun. Ya, karena apa? Khairun nas qarni tsumma ladzina yalunahum tsumma ladzina yalunahum. Ya. Sebaik-baik manusia ada zamanku, yaitu para sahabat 100 tahun dan tabi'in yaitu 100 tahun dan tabi'ut tabi'in 100 tahun. Ini perlu diingat. Semua ajaran yang di sini ini pun harus diperiksa lagi. Apa benar dari Rasul? Misalkan sahabat, ya, sahabat adil, tidak diselidiki lagi. Kalau sahabat ngomong seperti ajaran ini, kecuali bertentangan dengan sahabat, tapi hampir tidak ada. Ya tabiin, nah, tabiin dicek apakah ada salafnya, pendahulunya itu Rasul dan sahabat dan lain-lain. Nah ajaran Maulid jauh, ya secara tepatnya saya lupa, jauh mulainya di Bani Fatimiyah, Mesir. Ya, Khilafah Ubaidillah Bani Fatimiyah, Syiah. Mereka dulu bukan memperingatan Nabi Muhammad saja SAW. Miladun Nabi, Miladun Fatimah, Miladun Zainab, Miladun Husain, Hasan dan lain-lain, Ali. Tapi yang bertahan milad Nabi Muhammad SAW. Ini. Jadi sejarah berdirinya tidak pernah ada di kalangan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad hidup SAW, tidak ada Nabi menyuruhkan satu hadirkan ya bagi yang melaksanakan maulid hadirkan satu hadis dari Nabi, peringatilah ya hari lahirku ya dengan ini dengan itu, dengan apa saja silahkan ya, silahkan. Hadis itu ada di Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud ya, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ini yang 6. Nanti mau tambah 9 ya silakan. Ad-Darimi, terus nanti Muwatta Imam Malik, yang 9 tuh Musnad Imam Ahmad, itu 9. Mau tambah lagi silakan ya.
ada Abdul Razak dan lain-lain. Ada juga Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan silakan cari di kitab-kitab yang saya sebutkan. Kalau ada perintah dari Nabi, peringatilah hari kelahiranku karena penuh berkah dan lain-lain. Syaratnya Sahih, Hasan, bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu banyak. Saya juga bisa bikin sekarang. Ya, asal bisa bahasa Arab aja. Ya, begitu. Fair. Dalam Islam ini ilmiah. Coba seseorang bikin skripsi buat S1 saja, dia harus ngasih referensi. Ya, referensi ini, ya saya menyatakan bulan itu beredar. Nah, kasih referensi buku ini. Agama juga begitu, silahkan. Itu satu. Selain lahirnya kapan itu, milad Nabi. Kedua, tidak ada dalilnya di hadis-hadis. Ada hadis-hadis yang dianggap dalil. Misalkan aku lahir hari Senin, maka puasa. Itu hadis-hadis yang hadisnya harus kemana, ya, penafsirannya kemana, beda. Tidak diterima oleh ulama, ya, secara mayoritas ulama. Begitu. Lalu, itu satu tidak hadis. Dua, orang yang mencintai tadi, kalau Nabi boleh mengambil Khalilullah, Khalil selain Allah, maka Abu Bakar. Apakah Abu Bakar memperingati Nabi padahal Nabi SAW meninggal duluan? Ya, adakah pertanyaan Abu Bakar kepada Nabi, wahai Nabi, aku mencintaimu. Bolehkah aku memperingati hari lahirmu karena aku mencintaimu? Sebagai saya nih, seorang ayah, aduh saya cinta sekali anak saya ini. Saya pokoknya setiap lahir saya peringati. Wajar kan pertanyaan Abu Bakar kepada nabinya? Ada enggak asar, ya, kalau sahabat asar bahwa Abu Bakar adalah meminta izin kepada nabinya SAW agar dia memperingati hari kelahiran nabinya yang dia cintai? Tidak ada, ya, baik di kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, tidak ada. Atau Umar setelah Abu Bakar meninggal, Umar kali, karena kita harus ittiba pada Rasul dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin, para khalifah yang dapat hidayah, yaitu Umar, Abu Bakar. Tidak ada. Ya, ini menyedihkan kalau orang mengarang setelah itu. Ya, dan harus hati-hati karena kalau ini ibadah perlu dalil. Kalau bukan ibadah lah kenapa dikerjakan? Kan bukan ibadah. Dan jangan mengecam orang yang tidak mengerjakan karena dia ibadah itu nunggu perintah. Kalau ini ibadah, peringatan Maulid ini ibadah, nunggu perintah. Ayatnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidaklah aku diperintah illa liya'budullah, ya, kecuali untuk menyembah Allah saja. Mukhlisin, ikhlas, tidak syirik. Ya, begitu. Agama yang ikhlas. Ya, jadi jika tidak diperintah, ngapain dikerjakan? Saya yakin kalau ada dalil Al-Quran, Sunnah, insya Allah kita nggak usah debatkan itu. Ya, dan insya Allah Anda dapatkan orang-orang yang cinta Quran dan Sunnah paling depan. Kalau harus menghabiskan miliaran untuk itu, mereka siap. Ya, orang-orang kayanya. Yang miskinnya ya mendoakan agar dia bisa melaksanakan. Tapi tidak ada dalil. Ya, begitu. Jadi jatuhnya apa? Bid'ah. Apakah bid'ahnya sesat? Ya, tergantung isinya apa. Ya. Kalau isinya ada kesyirikan, ghulu, ya, bisa. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya, begitu. Tergantung. Jadi, ya, apakah istilahnya apakah mengandung kesyirikan di dalamnya? Apakah mengandung khurafat dan lain-lain, itu nilainya beda. Tapi yang jelas, ya, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tapi dibilang orang-orang yang seperti ini pahamnya hadis itu saja. Oh enggak, banyak hadis lain. Ya, tapi yang paling sederhana aja susah dipahami. Ya, mau dibawakan lagi hadis lain ya susah. Ya, begitu.
Dan hadis tidak ada yang sederhana, ini dari Nabi. Jangan dilecehkan. Oh, bentar-bentar ya. Qulu bitatin dalalah, qulu dalalah. Ini dari hadis Nabi, ada di riwayat Muslim dan silahkan. Ya. Tidak ada yang hadis satu tapi benar pemahamannya daripada 1000 nggak benar. Satu dia pahami hadis ini dan benar dan dia amalkan, itu menyelamatkan dia. Insya Allah. Ya. Karena kita disuruh ittiba. Begitu. Kita diperintahkan ikut. Beragama ini mudah. Ikut, bukan ngarang. Ya, ikut ittiba. Salah satu syarat amal yang diterima ikhlas dan ittiba, mengikut sunnah. Ya, jadi hendaklah yang baru menerima pemahaman ini bersabar diri. Silahkan tanya lagi di lain kesempatan. Dan ya, ulama telah menjelaskan banyak buku-buku yang telah menjelaskan. Dan jangan takut merubah walaupun usia sudah senja. Seperti saya ini. Ya, tidak salahnya merubah etikat, keyakinan. Jika memang untuk yang benar. Daripada sampai akhirat sudah meninggal. Ya, karena gengsi atau karena pengaruh manusia lain. Ya, tidak pernah mau berubah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, betapa sayangnya hidup ini sia-sia. Ya, mungkin orang mencemooh, nggak apa-apa, di akhir hayat aku akan menjalankan sunnah. Di akhir hayat aku akan meninggalkan yang bid'ah, yang syirik, ya, yang sesat. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menanamkan kecintaan terhadap Rasul kepada anak-anak? Ya. Ya, pertanyaan bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW kepada anak. Pertama, ya, yang dan paling utama adalah ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulai dari dirimu. Kalau kita ingin menanamkan cinta anak-anak kita kepada Rasulullah, kita dulu cinta Rasul. Bagaimana seorang yang ingin mengimbaskan auranya, istilahnya. Ya, kalau dia sendiri tidak cinta Rasul, ya, lalu anaknya diperintahkan cinta Rasul. Jika anaknya nanti cinta Rasul, itu hanya karomah, ya, pertolongan Allah, bukan karena usaha kita. Tapi sebaliknya, jika kita udah cinta Rasul, terus kita udah didik anak kita cinta Rasul, dan dia tidak cinta Rasul, itu kita didapatkan uzur. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ya, begitu. Jangan dibalik. Saya udah cinta Rasul, anak saya nggak cinta Rasul, ya udah nggak usah. Bukan begitu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 909 tahun sekian. Dia nggak pernah nyerah. Nah, begitulah kita berdakwah. Terutama pada anak kita yang kita cintai. Bagaimana caranya? Anak itu jangan banyak teori. Kalau teori gurunya. Kalam ini gurunya yang lebih didengar dari kita. Nah, kalau gurunya ngomong, nah duduk, mereka langsung duduk. Nah, baca ini, mereka langsung baca. Coba nih, lihat. Tapi kalau orang tua tidak. Nah, duduk, lari dia. Nah, baca, main dia. Nah, kenapa? Karena dia tidak, ya, sudah keseringan jumpa. Ya, orang tua bayangan yang sudah tidak berwibawa. Jarang yang langsung didengar. Nah, duduk, langsung duduk, baca kitab. Tidak. Perlu uswatun hasanah. Perlu role model. Perlu contoh konkret. Kalau kita nyuruh anak kita sholat, kita sholat. Kalau nyuruh anak kita baca Quran, kita baca Quran. Ya, walaupun sibuk kayak gimana, kita mulai membaca buka mushaf, atau sekarang sudah ada HP. Ya, saya bertanya dan saya pernah dapat dari Syekh. Ya, saya bertanya dengan Syekh Walid, apakah cukup sekarang ini membaca mushaf atau yang ada di HP? Cukup. Karena zaman berubah. Dulu Al-Quran bukan mushafnya kayak gini. Ya, kayak mushaf yang kita punya. Bukan. Dulu Al-Quran dari pelepah korma, dari tulang. Tapi tetap mushaf.
Sekarang mungkin ada aplikasi HP dan itu dipanggil mushaf, yaitu mushaf, ya. Cuman bercampur dengan program-program lain, begitu aja. Makanya kalau sudah buka itu sudah disiplinnya kayak baca mushaf. Mushaf itu buku kitab Quran yang kita punya. Dihormati, jangan dibuka waktu ke toilet. Nah, sekarang itu babnya itu. Nah, sekarang mungkin kita nggak berkesan kalau di HP ya. Kita punya mushaf di rumah. Kita tunjukkan, kita buka mushaf, anak kita lihat. Itu lebih berkesan daripada kita ceramain 2 jam. Kamu cinta Nabi, kamu harus enggak. Cinta Nabi dengan amalan, dengan contoh. Baru kasih tahu, nak, Nabi makannya dengan tangan kanan. Ya, kamu mau dicintai Nabi enggak? Mau dicintai Allah enggak? Kamu bercintai Allah, kenalkan dengan Allah. Ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Kalau mau cinta Allah, mau dicintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Nabi makan tangan kanan yang sederhana. Ya, baca bismillah nak, begitu. Qul biyaminik, makan dengan tangan, makan yang terdekat. Dan ini saya saksikan di daurah dengan syekh kibar, syekh yang bermajlis, berguru dengan Syekh Albani dan lain-lain. Dari makan, ya habis baca hadis Bukhari penuh, tapi makan bisa gagal di depan beliau, ya. Dan saya saksikan sendiri, bacanya Bukhari, ya, sebulan kita baca Bukhari dengan bimbingan disarah. Tapi begitu makan, dia lihat itu bagaimana, mana yang makannya cara sunnah, ya. Saya lihat salah seorang murid ngambil makanan langsung dipegang tangannya, makan dari dekat. Hafal hadisnya dia, tapi dalam begitu pelaksanaannya gagal. Nah itu gunanya berguru, ya, dengan syekh yang multazim, yang menjelaskan dengan role model, dengan uswatun hasanah. Nah begitulah orang tua, ya. Anak diperhatikan, nak makan dengan ribuan kali, ya ribuan kali, jutaan kali, ya jutaan kali. Nak makan dengan tangan kanan, nak baca bismillah, nak makan dengan tangan, nak baca bismillah, begitu. Jutaan kali, miliaran kali, ya. Agar ada di hatinya, oh bapaknya serius ini. Dan contohkan, ucapkan, nak Nabi makan dengan tangan kanan, ayo kita makan dengan tangan, contohkan. Jangan nyuruh makan, nah makan tangan kanan, dia makan tangan kiri. Ya ini nggak benar. Ya, anak bingung. Anak mau nurut, tapi dia bingung. Kok bapak makan tangan kiri ya? Begitu. Ya. Dan ini nanti dijelaskan. Misalkan ada ikhtilaf. Boleh nggak minum duduk? Boleh. Itu bisa, jika ada ikhtilaf, dia mungkin melihat ada orang makan minum berdiri. Mungkin ada ikhtilaf. Nah ini dijelaskan, nah saya misalkan minum berdiri, jelaskan ada hadis atau ikhtilaf dalam bab ini. Ada yang nggak boleh sama sekali. Nah itu dijelaskan jika ada hal-hal yang bertentangan. Masuk ke jamban, ke toilet, ya baca bismillah, baca doa-doa yang lain. Keras kan nggak apa-apa, bismillah aja mencukupi dia, ya boleh. Gitu. Sholat, ya, yang jika tidak ada uzur syar'i, salat di musala, di masjid. Ya, sekarang masih ada uzur syar'i, bagi yang ingin masih memanfaatkannya agar dia kesehatan, jaga saya, itu silahkan, ya. Yang penting dengan ilmu dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Inilah kiat-kiat yang paling efektif insya Allah dalam rangka menanamkan kecintaan seorang anak kepada nabinya. Karena dia nggak melihat Nabi lagi. Ya, kita yang harus menerjemahkan sabda Nabi, hadis Nabi kepada anak ini agar anak mudah. Nah, nanti kalau sudah bisa baca literatur, kita baca sama-sama. Ya, saya pernah diskusi dengan Syekh Walid Saifun Nasar, muridnya Syekh Albani. Dia tuh di majelisnya ada majelis qiraah hadis. Sudah sampai kutub yang tadi itu yang saya bilang. Ya, Musnad Imam Ahmad itu ya belasan ribu hadis, 52 jilid. Itu dibaca satu keluarga. Ya, anak kalau dia lagi daurah dengan kita, saya ngobrol berdua gitu, ya anak saya yang baca, ya.
ya ibunya mendengar, anak adik-adiknya mendengar, begitu. Dan kalau bisa kita begitu nanti ya, anak sudah bisa baca kitab, kalau belum bisa baca kitab, baca saja, baca Quran, ya Syekh bahkan karena sunnah Nabi itu adanya di Quran dan hadis. Artinya aslinya di situ. Nah, nanti kita baca kitab-kitab yang sudah diringkas oleh ulama, ya misalkan ustadz-ustadz kita telah mengarangnya, itu dibaca kehidupan sehari Rasul. Nah kalau bisa beli buku, ya buku-buku kecil gini, Kutaib ya, buku-buku Indonesia, bisa bacakan sama-sama. Nah kalau makan begini tuh Nabi itu sambil diceritakan ya. Ya mungkin setiap orang tua punya kiat-kiat yang belum saya sebutkan, ya silakan di-share nanti ya dalam pengajian selanjutnya. Yang jelas anfusakum ahlikum nara. Ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Dalam rangka itu salah satunya adalah mengajarkan agar anak-anak kita mulai cinta Nabi, tokoh Nabi ya, menjadikan Nabi sebagai role model ya, sebagai yang dia contoh ya, karena dia belum bisa baca hadis-hadis maka dia melihat contohnya dari kita, dan kita jangan bawa Nabi kayak gitu, tidak ya. Abah Abi berusaha nyontoh Nabi walaupun banyak kekurangan, Umi juga ya, abang kamu juga begitu ya, tawaduk lah. Nanti dia pikir Nabi kayak kita, bingung dia, kok Nabi kayak gini ya. Ya, melihat akhlak kita beda banget. Setelah dia baca dia tahu itu bertentangan semua ini. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Demikian. Silakan Pak Murad. Baik Ustadz, untuk pertanyaan mungkin cukup. Barangkali ada tambahan Ustadz. Masih ada waktu berapa menit lagi? Bebas Ustadz. Mungkin 5 menit atau... Oke. Ya, kita bab ini panjang sebenarnya, saya siapkan ya materi-materinya. Yang paling penting ya diantara membaca sirah Nabi adalah jangan membaca seperti mau ngadepin ulangan besok. Ya, ulangan kita, ujian kita adalah bagaimana setelah kita masuk kubur. Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Ya, man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, ya. Nah, 3 pertanyaan itu. Ya, bukan ingin menghadap tes, ya, PNS dan lain-lain, sekolah agar lulus, bukan lagi. Ya, seumur kita ini harus menyiapkan, ya, yang seumur saya ini atau yang muda juga, bagaimana kita selamat ya, agar pertanyaan ya nanti begitu kita masuk ya, dalam satu hadis yang panjang, begitu kita masuk akan didatangi malaikat dan bertanya, ya, apakah engkau kenal dengan orang ini, yaitu Nabi SAW. Nah, jika kita kenal, alhamdulillah, kita mudah menjawabnya. Ya, kita akan bisa menjawab siapa man rabbuka, siapa Rabbmu. Kita akan mudah menjawabnya karena kita belajar tauhid di dunianya. Dan akan susah seorang, ya, mereka akan bertanya, ya, manusia berkata begini maka aku berkata begini. Itu tidak diterima. Ya, jawaban ini harus dengan ilmu, iman dan ilmu. Iman dan ilmu yang menjawabnya. Nah, salah satunya adalah ma'rifatun Nabi. Ya, yang diantaranya inti dari mencintai Khalilullah, mempelajari Khalilullah, ya, Nabi Muhammad SAW yang kita cintai sepenuh hati, jiwa raga kita untuk membelanya, ya, baik beliau sudah wafat, ya, begitu, atau ajarannya setelah beliau wafat, ya, ta'atu fima amar, yaitu mentaati yang diperintahkan. Ya. Seluruh perintah Nabi kita taati. Ya. Begitu. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beliau apa yang beliau sampaikan. Tasdik penting. Taat
membenarkan. Ya. Taat, baik kita berasa berat atau mudah. Benarkan, walaupun susah dicerna dengan akal kita. Ya, itu pasti benar kalau dari Nabi. Syaratnya sahih, hasan, sahih li ghairi, hasan li ghairi. Yang belajar mustalah hadis paham itu sedikit. Ya. Begitu. Ijtinabu manaha anhu wajazar. Ya, yaitu menjauhkan diri dari yang beliau SAW larang. Jangan kamu minum khamar, ada hadis seperti itu kita jauhkan. Jangan kamu berbuat ini, jangan. Itu naha, ya. Ijtinab, jauhi manaha anhu wajazar. Ini inti dari mempelajari sirah Nabi Khalilullah. Alla ya'budallah illa bima syara'a. Yaitu tidak beribadah pada Allah melainkan sesuai dengan cara yang telah disyariatkannya. Nabi membawa syariat, syariatnya ya diikuti. Ya, terutama dalam menyembah Allah, dalam beribadah, semua ikuti. Gitu. Jangan menaruh akal kita di situ. Ini intisari dari pelajaran sirah Nabi yang paling penting dalam rangka memperdalam, yaitu syahadatain, yang kedua syahadat Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wallahu alam. Silakan. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz dan Bapak Ibu yang hadir pada kajian ini. Semoga kita bisa mengamalkan atas ilmu yang diberikan dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.